Saya buka baju, masya Allah, itu pacet lintah ya, pacet sebesar telunjuk, ada 10 di punggung, di dada, ya kan, di perut, di leher, pokoknya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada malam ini. Insya Allah saya akan bercerita tentang ketika saya sedang mendaki gunung. Gunung ini berada di Kota Pandeglang. Pasti semua pendaki akan tahu ya. Disebut dengan sebutan Paradise, surganya para pendaki Banten, yaitu adalah Gunung Pulosari yang berada di daerah Mandalawangi ya. Nah, awal cerita saya bersama teman-teman, kalau tidak salah itu ada 8 orang, satu perempuan ya. Ya, saya masih ingat nama-namanya, Bang Epi ya kan di FPTI, sama atlet taekwondo Teresa ya, atlet taekwondo Simon yang sekarang menjadi polisi, dan Andi Yaya yang sekarang kerja di bagian rumah sakit ya, apa namanya, dinas kesehatan. Ketika itu kami memutuskan untuk mendaki gunung, tapi kami mendaki gunung ini sengaja kami tidak pagi-pagi ya. Jadi kami mendaki Gunung Pulosarinya itu habis asar ya, habis asar ya, paling kita mendakinya itu jam 4 atau jam 5 ya. Kita nyampe di Kampung Cigentrung. Nah, kita langsung mendaki. Kita mendaki, udah mendaki, kita sampai ke kawah ya. Di situ ada kawah. Nah, di situ kita mulai membuka perbekalan ya. Kita makan dulu. Kita tadinya akan membuka tenda dan menginap di di kawah ya. Tapi kita ada sebagian teman untuk inisiatif untuk kita melanjutkan perjalanan kita mendaki kita di puncak. Kita inisiatif oke, kita untuk nginep di puncak Pulosari. Nah, setelah malam kita berangkat. Jadi kita mendakinya itu pada malam hari itu puncak itu. Kita ada 2 pilihan ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau vertikal itu kita jalannya ini sistem memotong ya, tapi vertikal kita naik ya. Pas para pendaki nggak tahu ya kalau yang pernah ke Pulosari, tapi kita memutuskan untuk horizontal ya, jadi lewat punggung, muter kita lewat punggung, jadi nggak terlalu curam ya. Nah, kita terus berjalan. Ternyata kita perjalanan kita hujan turun, deras sekali hujan turun. Ketika itu kita udah basah kuyup ya, udah basah kuyup. Nah, saya ketinggal rombongan. Jadi kenapa saya ketinggal rombongan? Karena saya menolong teman saya ini, dia udah nggak kuat jalan ya, dia kakinya itu udah lemas gitu kan. Jadi nggak mungkin saya tinggalkan kan gitu. Ya udah, saya bantu. Nah, di saat saya bantu teman saya ini, saya udah ketinggal rombongan. Jadi teman-teman yang lain udah pada jauh ya mendaki. Di situ saya memberanikan diri untuk bawa, dengan keadaan gelap ya kan, pokoknya hujan. Terus ketika itu saya teriak, saya merasa panik ya, jadi teriak, oh gitu kan, teriak. Jadi teriak lah gitu. Ada yang nyaut jauh, ya kami di sini, ayo gitu kan. Oke, wah udah tenang nih, udah saya langsung mau gandeng teman saya ini kan, dipapah saya kan gini. Nah, setelah perjalanan lagi kira-kira 3 kiloan lah ya, saya teriak lagi kan, di mana gitu. Di situ udah tidak ada suara lagi. Nah, di sini tempat yang menegangkan bagi saya. Di saat saya
di saat saya mencoba untuk menggandeng teman saya ini karena dia udah tidak kuat jalan, saya melihat, saya merinding ya, saya melihat ada sosok bayangan putih di belakang mengikuti saya. Saya tengok, saya kelihatan putihnya, kelihatan, terus kelihatan. Pas saya lihat untuk menjelaskan apa sih bentuknya gitu, tapi tidak ada, hilang lagi seperti itu. Terus udahlah, nggak apa-apa lah gitu. Saya baca-baca ya kan, udah coba-coba untuk membaca, berdoa kepada Allah ya kan, sholawat, berdoa. Terus jalan lagi. Nah itu saya 3 kali menengok, itu ada. Saya di belakang ada yang ngikutin saya. Itu kalau tidak salah putih ya, warnanya putih. Saya tengok lagi, kalau di sudut mata saya kelihatan putih. Tapi kalau untuk menjelaskan, untuk melihat wujud aslinya tidak, hilang lagi gitu. Terus hilang lagi. Masya Allah, lindungi. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi saya ya Allah. Di tengah hutan, di tengah gunung, cuaca hujan, berdua dengan orang yang lemah, pokoknya yang pingsan lah gitu. Nah, saat saya naik ke atas, di situ saya tidak menemukan jalan. Masya Allah, di bawah jurang. Teman saya ini terbangun, sadar ya, sadar. Dia menangis, dia sambil megang kayu bawahnya jurang. Dia teriak saking paniknya, oh di mana ini? Saya pengen pulang gitu. Nah, saya agak sedikit keras suara saya kan. Diam, jangan berisik, diam. Kita harus tenang, karena kalau kita makin panik ya kan, kita udah kesadaran kita atau emosi kita gimana ya, tidak terkendali gitu. Nah di situ saya berdiri, saya tidak ketemu jalan. Masya Allah, saya tidak ketemu jalan, tidak ada jalan, gelap gulita, tidak ada jalan, tidak temukan jalan. Di situ saya berdiri. Pas saya berdiri ya, saya menghadiahi ya kakek saya, semua yang orang-orang yang alim lah gitu, seperti itu. Nah tidak lama setelah kita minta doa ya kan, hadorot ya kan, seperti itu. Tidak lama ada kilat kayak kilat lah ya, tapi tidak ada gemuruh petir apa enggak, kilat aja. Masya Allah, di depan saya ada jalan, kelihatan jalan. Langsung saya ambil, tidak pikir panjang lagi, saya ambil teman yang lagi pingsan itu, yang lagi loyo itu, yang lemes. Saya ambil, langsung saya jalan. Udah jalan, saya tidak karena saking gelapnya, tidak bawa senter, tidak bawa penerangan senter. Saya terus jalan, saya tidak tahu kalau itu jalannya menurun ya, kurang lebih 2 meter 3 meter lah turunan itu. Saya jatuh sama teman saya itu, ngelinding ke bawah. Masya Allah. Kalau salah saya waktu itu pakai baju putih ya, baju putih celana panjang, itu udah baju putih itu udah ya karuan warnanya. Allah. Nah, saya terbangun lagi kan, saya nggak mau, pokoknya saya harus sampai ke puncak menyusul teman-teman saya. Langsung saya ambil lagi teman, langsung saya jalan. Ada kurang lebih 1 kilo lah ya. Saya teriak lagi tuh. Ternyata ada yang nyaut di atas teman. Ya saya di sini udah nyampe. Masuk udah saya langsung saya bergegas ya, dipercepat perjalanan. Itu teman udah saya seret aja udah. Pas ya udah sampai berapa meter lagi ya, mungkin 10 meter lagi ke puncak, udah saya lempar. Teman saya itu saya lempar. Saya juga langsung tidur. Saya tidak memikirkan itu ular, saya memikirkan binatang di hutan, memikirkan apa, tidak. Pokoknya saya harus sampai puncak dan selamat, seperti itu. Saya udah istirahat kira-kira ya mungkin 5 menitan lah ya. Langsung teman saya juga udah mulai pulih ya, karena saya bilang sama beliau itu udah nyampe puncak gitu, jadi semangat, kembali lagi semangat. Langsung kita pergi ke puncak. Di situ udah teman-teman udah bikin tenda, udah
Nah, udah selesai kita bikin tenda, lalu kita berbenah ya. Kan kita bawa tas juga kan, kita ganti baju lah gitu, ganti baju. Apa coba? Ketika saya buka baju, masya Allah, itu pacet, lintah ya, pacet sebesar telunjuk, ada 10 di punggung, di dada, ya kan, di perut, di leher, pokoknya gitu. Nah situ semua segeli ya, jijik ya gitu. Tapi ketika itu tidak merasa ini, cuma geli aja ya, dia langsung kita cabutin, keluar darah ya. Harusnya pakai. Nah ini kalau kita kena pacet atau lintah yang ada di gunung itu, jangan langsung tarik ya, karena gigi lintah ini kayak gini nih, dia gigit ke kulit. Jadi kalau bisa kita menggunakan bako, kalau yang bawa rokok ya, atau spiritus ya, antiseptik ya, spiritus bahan bakar itu, seperti itu. Karena saya tidak, waktu saya mencabut itu tidak kena, saking banyaknya. Jadi padahal kita bawa ya, ada yang bawa rokok, ada yang bawa spiritus, tapi keadaan panik dan udah besar ya. Jadi kita langsung copotin aja ya. Masya Allah. Nah, di sini perlu kita menyadari bahwa di hutan itu adalah kita harus mengetahui ilmunya. Bagaimana kita, ya tadi ya, kita harus banyak belajar. Kalau kita menjadi pendaki itu harus banyak belajar ya, yaitu survival ya, bertahan hidup ya. Dan satu lagi adalah siapkan peralatan yang memadai ya seperti ya, kita harus punya pakai sepatu, jaket, kaos kaki, sarung tangan, dan senter, pisau, yang terpenting adalah pisau, tenda ya. Nah itulah, kita harus mencoba untuk mampu menahan emosi kita dan selalu bersabar. Karena yang saya alami di setiap hutan, setiap gunung, saya pernah mengalami bermacam-macam cuaca ya. Badai, pernah di puncak gunung badai, hujan, dan gangguan-gangguan yang sangat misteri ya.